Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Sekararum. Saya ingin membawakan dongeng Islami yang berjudul Kisah Murid Paling Bahagia. Diawali dengan kisah penjaga kebun dan buah jeruk yang manis. Suatu hari di kelas, Aisyah dan teman-temannya melihat Galang menjadi tukang kebun di kebun milik Pak Haji Hasan, seorang paling kaya di kota mereka. Cewek-cewek di sekolah banyak yang ngefans sama Galang. Galang ganteng, jago main basket, atletis, dan cerdas. Selain rajin ibadah, Galang tipe cowok yang tidak pernah pacaran. Jangankan mau ngobrol, salaman saja tangannya jauh-jauhan. Singkat kata, 6 cewek temannya Aisyah kepo langsung ke rumah Pak Haji Hasan. Mereka melihat Galang menyiram tanaman, selanjutnya disuruh Pak Haji memetik 5 buah jeruk yang manis. Selesai makan siang, Pak Haji melahap jeruk yang rasanya asam sekali. 1 bulan kerja di kebun, Galang tidak bisa bedakan mana yang manis dan mana yang asam. Galang meminta maaf karena tidak pernah sama sekali mencicipi buah jeruk Pak Haji. Galang kerja sesuai permintaan Pak Haji, menyirami tanaman, memotong rumput, dan memetik jeruk yang matang. Galang tidak akan makan jeruk tanpa izin dari Pak Haji. Kalau makan tanpa izin, namanya tidak amanah. Lalu, makan makanan yang haram karena bukan dari suatu yang didapatkan dengan halal. Pak Haji bangga dengan kejujuran Galang dan mengingatkannya dengan mubarak. Aisyah yang ketahuan anaknya, Pak Haji kemudian menjelaskan pada 6 temannya alasan Galang kerja di kebun bapaknya. Galang mau mengumpulkan uang untuk memberi ayahnya hadiah ulang tahun. Selanjutnya, kisah murid paling bahagia, Karin, cewek paling ngehits di SMA Cakrawala. Selain cantik, gaul, tajir, Karin juga cerdas dan selalu ranking 1 di kelasnya. Semua kegiatan sudah dilakukan Karin, tapi kebahagiaan bertahan selama 2-3 jam. Tapi Galang, cowok paling bahagia di sekolahnya, yang buat Karin penasaran. Di sekolah, Galang selalu menghabiskan jam istirahat pertama untuk pergi ke masjid, sholat duha, kemudian membaca Al-Quran yang selalu ia bawa di dalam ransel. Galang merasa bahagia meski tidak banyak jajan atau tidak banyak nongkrong dengan murid lainnya. Istirahat kedua pun begitu, lalu pergi makan siang. Seminggu kemudian, Karin bosan lagi dan terus-menerus merasa tidak bahagia. Bersama Cynthia, Karin mencari tahu resep bahagianya Galang dengan memata-matai kegiatan Galang di hari libur sekolah di rumahnya. Bagi keduanya, kegiatan Galang tidak keren sekali. Lalu, kegiatan mana yang bikin Galang happy? Aksi memata-matai keduanya diketahui oleh Satpam. Beruntung Galang datang saat diinterogasi Karin, kemudian menceritakan maksud kedatangan ke rumah Galang. Galang kemudian cerita kisah seorang laki-laki sederhana yang setiap hari selalu sholat 5 waktu di masjid, calon penghuni surga di zaman Rasulullah SAW. Hanya karena tidak dendam, tidak iri, dan tidak dengki, seseorang bisa masuk surga. Itulah yang dilakukan Galang. Selain mengharapkan surga, Galang juga merasa bahagia. Hidup jadi senang dan bahagia, selalu memaafkan orang lain, selalu bersyukur dengan kehidupan saat ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sekian cerita saya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.